Ohai minasan, ketemu lagi dengan aku Mimin Vivi di channel Anime OP. Nah, kemarin ada salah satu nakama yang bertanya kenapa Mihawk tidak jadi seorang Yonko. Menarik nih kayaknya untuk kita bahas bersama-sama. Yuk, tonton videonya sampai selesai ya, let's go! Dracul Mihawk bisa dibilang menjadi salah satu karakter kuat di dunia One Piece. Ini memang tidak perlu diragukan lagi guys. Apalagi soal kekuatannya. Hal inilah yang menjadi faktor utama kenapa Mihawk bisa menjadi seorang pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece. Sosok seperti Zeng, Shirohige, Shiryu, Zoro, dan pengguna pedang lainnya bisa saja dibilang masih kalah dengan Mihawk soal kemampuan berpedangnya. Namun yang menarik ketika Mihawk ini dikatakan pernah menjadi seorang rival dari sosok Akagami no Zeng, jelas membuktikan jika kekuatan Mihawk memang bukan kaleng-kaleng. Hal ini yang membuat Shirohige sangat tertarik ketika Shirohige tahu tentang duel Zeng melawan Mihawk. Bukan hanya itu saja sih guys. Hal lain yang mungkin menjadikan sosok Dracul Mihawk ini sangat menarik adalah ketika Mihawk menjadi seorang Shichibukai yang pertama yang diperlihatkan dalam cerita One Piece. Kita semua tahu bagaimana para Shichibukai ini sangat ditakuti oleh para bajak laut. Nah, bagi yang belum tahu apa itu Shichibukai, Mimin Vivin jelasin sedikit ya. Jadi pada intinya, Shichibukai ini adalah seorang bajak laut yang bekerja di bawah pemerintah dunia dan juga angkatan laut. Oleh sebab itu, para Shichibukai ini bebas bepergian kemana saja tanpa ditangkap oleh angkatan laut. Namun pada saat pertemuan Reverie, Raja Riku dan Raja Cobra mengusulkan untuk membubarkan sistem Shichibukai. Ya karena seperti yang kita tahu guys, dua raja ini memang sangat merasakan bagaimana dampak negatif dari seorang Shichibukai yang diberi sebuah keistimewaan oleh angkatan laut. Dan hal ini pun dikabulkan oleh para Gorosei karena pemerintah dunia itu sendiri telah menyiapkan SSG sebagai pengganti dari Shichibukai. Bahkan nih, kekuatan SSG ini dikatakan bisa lebih kuat daripada seorang Shichibukai itu sendiri. Wah, gila sih, makin penasaran aja. Kira-kira Mihawk bakalan selamat gak ya? Waktu diburu oleh angkatan laut, di mana dikatakan juga mereka membawa SSG untuk memburu para mantan Shichibukai. Coba deh berikan pendapat kalian, apakah Mihawk bakalan selamat atau justru tertangkap oleh para angkatan laut? Oke, back to topic ya. Kalian pada sadar nggak kalau sebenarnya Mihawk ini adalah bajak laut yang paling unik loh guys? Kenapa unik? Ya kalian bisa lihat sendiri. Mihawk ini selalu diperlihatkan berpetualang sendirian. Bahkan Mihawk ini kayaknya memang nggak punya kru bajak laut. Itu sebabnya kenapa Mihawk ini hanya memiliki sebuah kapal kecil dengan satu ukuran kursi di tempat duduknya. Dimana hal ini juga menjadi sebuah perdebatan di kalangan fans One Piece. Sebenarnya Mihawk ini seorang bajak laut atau bukan? Memang sih, sampai sejauh ini pun Oda Sensei sebagai sang kreator manga belum memberikan penjelasan resminya mengenai hal itu. Ataupun memberikan kriteria yang detail mengenai siapa saja yang bisa disebut sebagai bajak laut. Namun menurut penjelasan Angkatan Laut setelah dibubarkannya sistem Shichibukai, Mihawk dikatakan aktif lagi menjadi seorang bajak laut. Artinya, Mihawk memang benar-benar menjadi target dari Angkatan Laut dan kemungkinan besar pihak Angkatan Laut pun telah mempersiapkan nilai bounty untuk Mihawk. Kira-kira berapa ya guys nilai bounty yang pantas untuk seorang pendekar pedang terkuat nomor 1 di dunia One Piece? Menurut kalian tembus sampai 1 miliar belly kah? Menurut aku sih memang pantas jika Mihawk memiliki nilai bounty yang cukup besar. Karena seperti yang aku jelasin di awal tadi guys, dari segi kekuatannya saja sosok Dracul Mihawk ini tidak perlu diragukan lagi. Ketika perang Marineford saja, kita bisa melihat bagaimana dahsyatnya kemampuan dari Mihawk ini. Menurut aku sih, dengan jalannya pertempuran di Marineford ketika itu, jika dilihat-lihat, Mihawk terlihat tidak serius dalam bertarung. Aku yakin sih, ketika itu Mihawk tidak mengeluarkan kekuatan penuhnya. Apalagi Mihawk dikatakan sebagai rival dari Zeng. Artinya kekuatan Mihawk bisa diartikan setara dengan Zeng dan bisa dibilang juga kemampuan dari Mihawk setara dengan kemampuan seorang Yonko, yang mana hal ini pun dikonfirmasi dalam Fever Card. Nah, meskipun kemampuan Mihawk setara dengan seorang Yonko, ada beberapa hal yang membuat Mihawk tidak bisa dianggap atau menjadi sebagai Yonko.
Pertama, seperti yang kita tahu guys, Yonko sendiri dikenal memiliki daerah kekuasaan, di mana hal ini juga menjadikan Yonko sangat absolut. Contohnya saja Yonko Big Mom yang memiliki wilayah kekuasaan di Whole Cake Island dan juga Fishman Island, sebelum kemudian direbut oleh kelompok bajak laut topi jerami. Lalu negeri Wano yang merupakan wilayah kekuasaan dari Kaido, serta Beef Island yang saat ini menjadi wilayah kekuasaan Yonko Kurohige. Nah, dari semua wilayah tersebut tidak ada satupun angkatan laut ataupun admiral yang berani mengusik wilayah kekuasaan Yonko itu sendiri. Hal ini karena angkatan laut sangat mempertimbangkan kemungkinan terburuk jika mereka membuat kekacauan di wilayah Yonko, di mana pasti akan ada banyak korban jiwa di kubu angkatan laut. Sedangkan Mihawk memang diketahui tidak memiliki wilayah kekuasaan. Pulau yang dia tempati oleh Mihawk saat ini yaitu Kuraigana, merupakan pulau yang sudah hancur akibat peperangan. Jadi Mihawk sendiri datang ke tempat itu sudah dalam keadaan kosong, sehingga dia mendapatkannya secara cuma-cuma. Berbeda dengan Kaido, yang merebut Wano dari penguasa sebelumnya. Kedua yang mungkin menurut aku masuk akal kenapa Mihawk tidak menjadi seorang Yonko, karena Mihawk tidak memiliki kru bajak laut. Sedangkan para Yonko diketahui memiliki kru bajak laut. Walaupun jumlahnya ada yang ribuan, ada juga yang belasan, bisa jadi ini yang menjadi sebuah syarat untuk menjadi seorang Yonko. Di sisi lain, Mihawk sama sekali tidak memiliki kru selain para babon cerdas di kastilnya. Lalu yang ketiga, saat Shirohige mati dalam perang Marineford, posisi satu Yonko saat itu sedang mengalami kekosongan. Namun Mihawk masih aktif menjadi seorang Shichibukai. Oleh sebab itu, kemungkinan pemerintah dunia tidak menjadikan Mihawk menjadi seorang Yonko, ya karena Mihawk ini masih dikontrak oleh pemerintah dunia guys. Sedangkan waktu itu ada Kurohige yang memang menjadi sebuah ancaman baru bagi pemerintah dunia dan angkatan laut. Setelah mendapatkan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi milik Shirohige, ditambah lagi Kurohige ini berhasil merebut kekuasaan Shirohige ketika menjadi Yonko dulu. Nah, mungkin itu sih guys, 3 hal utama yang menurut aku bisa menjadi alasan kenapa Mihawk tidak masuk dalam kandidat seorang Yonko. Jadi bagaimana menurut tanggapan semua? Apakah ada pendapat lain? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu ya aku menemani kalian semua dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye!